diancam cok sama bocah cok. Kayak tatapannya tuh ke motor gue tuh kayak gimana gitu anjir. Kayak ada salah anjir. Random kali cok. Tapi emang mungkin dia tatapannya begitu kali ya, gue nggak ngerti juga dah. Mungkin ya kan, gue juga nggak paham nih apa yang udah dia laluin ini gitu loh. Oke. Ya gue kalau lagi begini di jalan santai aja lah gitu ya. Juga takut orang jadi gimana gitu. Dan ketika motor masih bisa jalan santai itu tandanya benar-benar motor kita ini sehat walafiat teman-teman ya. Kalau yang benar-benar wah digas setengah udah mati gitu lah, itu udah bukan sehat walafiat, udah wassalamualaikum udah itu ya. Nah ini kita udah ketemu sama Bang Ilham sama Arvin juga, ceker kemarin gue. Kita mau rolling dulu, rolling santuy, rolling santuy gitu, dan santuy. Repot gue bacot bet anjir. Knalpot tuh jadi salah satu yang mau gue benerin juga, mau gue ganti karena nih Leovinsnya anjir dah. Leovinsan gue tuh sebenernya anti KW klub guys. Gue mau niatnya sih mau itu, mau custom di Kemang. Yuk. Nih makanya nih, oh Arvin lagi pakai yang Mac ya. Dia mengimbangi ini guys, mengimbangi Bang Ilham kali ya. Mengimbangi Om Ilham karena Om Ilham pakai PCX 160. Dia nggak mau terlalu overkill banget, tapi gue juga nggak yakin mantan NMAX gue ini di tangannya ceker apakah masih standar kayak setelah gue pakai itu atau udah racikan bumbu nih, kita nggak tahu juga kan. Kita juga aduh kalau masalah ceker itu, kalau sama motor pelan greget dia pengen disentil aja pokoknya, pengen oprek itu sampai jadi. Apalagi om kita namanya Om Rio guys ya, Om Rino itu punya bengkel kayak begitu tuh. Aduh, mantan mekanik Honda Racing Team guys, HRC. Terus gua buka bengkel sendiri, om kita tuh Om Rino tuh luar biasa. Kita pastikan ada di belakang mereka aja karena kita juga nggak tahu mau kemana ini. Gue nggak tahu deh mau kemana ini. Astaga. Dan ini kan nggak ada yang pakai intercom, cuma Arvin doang yang pakai intercom. Nah di Halves yang ini gue belum pasang intercom. Kalau misalnya nanti udah giat motoran riding berdua sama istri, kemungkinan sih dipasang intercom. Cuman kalau misalnya masih kayak gini-gini aja, istri nggak tahu kapan bisa motorannya, anak masih kecil kan. Kemungkinan besar ya belum lah. Nanti juga perkembangan zaman, intercom ada yang baru kan, kita nggak mau ketinggalan zaman.
Nah, back again with MT25 guys ya. Jadi di MT25 ini bener-bener ubahan-ubahannya ini gue nggak mau dulu ubahannya itu ke restorasi. Tadi Bang Ilham ternyata notice loh bahwa oh ini lu ganti-ganti lagi ya, lu beresin lagi nih. Karena kan sebelumnya kan waktu kondisinya masih bawaan dari sononya, dari yang punya sebelumnya itu kelihatan banget emang usemnya apa segala macem ya. Nah ini apa namanya, kalau di apa jadinya kelihatan banget gitu. Kelihatan banget kalau misalnya gue di restorasi gitu. Ya gue bilang ke Om Ilham, iya nih di restorasi nih gitu, dan ini belum selesai gitu, masih ada banyak lah ya, seperti yang kemarin kita jelasin juga ya, bahwa akan ada restorasi yang menyusul seperti speedometer. Allahu Akbar. Putih gitu guys, putih itu maksudnya bonceng 3 ya guys. Itu kalau yang menyusul itu restorasi speedometer, terus habis itu switch-switchannya, terus ini lepas guys, apa dia dipakein sama yang sebelumnya, dipakein yang apa sih, yang pengait-pengait bukan bawaan. Nanti gue mau benerin lagi nih, gue cari perintilan-perintilan ini, karena jadinya ngoplak banget nih si kopling ini, jadi suka naik turun anjir gak jelas ya. Ini sih buat pelajaran kita semua, kalau ada kendala apa di motor kita jangan pernah diakal-akalin ya gitu, jangan pernah banget diakal-akalin deh ya, karena motor itu bawa nyawa kita guys ya. Motor itu kan bawa nyawa kita make segala macem. Wah itu bahaya kalau misalnya diakal-akalin. Kalau misalnya kopling oblak begitu gimana, kagak bisa ngoper apa segala macem, wah bahaya banget. Ada fogging tuh, ngelewatin fogging. Ngeri juga ya fogging di jalan utama gini guys, baunya. RR cowok. Untung gue lagi nggak pakai rompi yang samaan tuh, yang apa namanya, yang apa, rebel apa namanya, tim elok.
tuh banyak yang foto-foto gitu ya. Senen, wih anjay, ada R15M, keren. Padahal basicnya pakai CBR 600. Kenapa harus R15M, cok? Ini udah kayak blok-blok banget di sini. SS, cok. Ada SS, ya Allah, keren-keren banget. Vario guys, Vario convert click ya, tuh gokil. Ini LED sih kayaknya ya, bukan KZR ya. Ini LED nih. Banget, tumben-tumbenan ini rame banget. Wih, ada mobil itu guys, VW Kodok. Tuh VW Kodok kalau lewat MBZ gimana ya? Enak gak sih itu? Gue bertanya-tanya gitu di dalam hati gue. Dengan ada Sofan, VW Kodok tuh kalau di jalan gimana gitu, di MBZ lah katakan. Tercinta tuh gerbang Pancasila. Itu katanya di media sosial tuh pada menduduki DPR itu pada pinjem-pinjem itu kantor tuh, kenapa enggak sih guys? Kok kayak keren banget bisa begitu? Maksudnya bukan DPR jangan salah kaprah nih. Maksudnya gue nggak berpihak sama orang-orang kayak begitu. Cuma maksudnya ya gimana ya, kayak kok bisa gitu. Emang penjagaannya itu seperti apa, kurang ketat kah gitu. Bakar apa itu guys? Keren kopi, oh ya bukan. Cara apaan sih gitu kalau misalnya kenceng-kencengan.
Dan ternyata mungkin ya teman-teman gue ini yang pada seumuran ya mikirnya pada sama gitu, jadi ya nggak ada yang kebut-kebutan apa segala macem, santai aja, sumpah santai aja. Gue tiap malam mau tidur mikirin mati, ya Allah, gue udah kayak udah di ujung tanduk gitu. Kalau setiap tidur gue udah kayak antara hidup dan mati tuh, selalu setiap hari gitu. Mana bisa kenceng-kencengan gitu kan motor, bahaya banget. Genghis Khan, Kofe. Ini gue di Kofe ternyata tiba-tiba. Gue di mana?